Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita akan membahas materi 10 pekerjaan yang paling menimbulkan stres di dunia ini. Artikel ini aslinya ada di damis.com dengan judul 10 Most Stressful Jobs in the World di edisi tahun 2013. Jadi kenapa ini saya sampaikan? Lagi-lagi ini adalah bagian dari satu video pembelajaran untuk career development di sekolah-sekolah, terutama di sekolah kejuruan. Namun tentu saja materi ini bisa dimanfaatkan, dipakai oleh siapa saja yang sedang merencanakan karirnya atau yang baru sedang akan merencanakan karirnya, atau yang sudah memiliki karir kemudian berencana untuk melakukan pergeseran atau pergantian jalur karir. Jadi edisi ini kita akan membicarakan mengenai kenapa kok ada 10 pekerjaan yang menimbulkan stres. Nah, apakah diskusi kita pada hari ini, pada saat ini akan isinya dalam tanda kutip menakut-nakuti Anda agar menghindari pekerjaan-pekerjaan ini? Tentu tidak. Yang akan saya sampaikan adalah lebih banyak untuk memberikan gambaran kepada Anda semua bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang akan kita bahas ini yang memang memiliki resiko tinggi sehingga mengakibatkan tingkat stres bagi pekerja yang melakoninya, yang melakukannya, yang melaksanakannya menjadi juga lebih tinggi. Nah, ini perlu diwaspadai, perlu ditelaah lebih dalam sebelum Anda memilih untuk melakoni pekerjaan-pekerjaan yang akan kita bicarakan ini. Apakah pekerjaan ini kemudian completely harus dihindari? Tentu saja tidak. Bagi beberapa orang dengan karakter potensi tertentu, justru pekerjaan-pekerjaan ini akan sangat sesuai. Kenapa? Ya, karena mungkin ada karakter orang yang keras, yang menantang risiko, yang berani mengambil risiko, mungkin pas untuk pekerjaan-pekerjaan ini. Tapi yang terpenting adalah kita harus tahu gambaran mengenai pekerjaan-pekerjaan yang memang telah secara ilmiah diteliti ternyata menimbulkan stres sangat tinggi. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama, yang pertama disebut sebagai corporate executives ya. Jadi ini adalah mungkin kalau di Indonesia gampangnya mungkin pimpinan-pimpinan perusahaan lah ya, atau juga orang-orang yang bekerja di swasta dengan level pekerjaan yang cukup tinggi ya. Nah, corporate executives itu memang stresnya luar biasa. Karena yang pertama adalah biasanya risiko dalam hal job security-nya tinggi. Kalau Anda melakukan kesalahan, kalau Anda pimpinan melakukan decision making, keputusan bisnis yang mungkin keliru, kemudian mengakibatkan kerugian yang besar ke perusahaan, dengan gampang Anda besok dipecat, atau 2-3 hari kemudian muncul surat peringatan yang mengakibatkan Anda harus jauh lebih berhati-hati untuk bekerja. Nah, ini kan bikin stres, karena gampang sekali salah dan salahnya bisa fatal gitu loh. Karena tidak hanya menyangkut hidup Anda saja sendiri di posisi Anda, tapi juga menyangkut keberlangsungan kehidupan para karyawan serta keberlangsungan dari institusi perusahaan tersebut. Nah, ini bisa risikonya tinggi. Jadi, tapi salah satu keunggulannya adalah memang pendapatannya atau gajinya tinggi juga gitu loh. Kemudian yang kedua itu pekerjaan ini sangat menimbulkan stres karena long hour. Jadi waktu kerjanya itu panjang sekali dan hampir nggak ada batas. Jadi kalau Anda pulang ke rumah, ada telepon di mobil atau di perjalanan, Anda tetap aja harus memikirkan pekerjaan Anda. Apalagi perusahaan yang mungkin besar dan tempat lokasi kerjanya juga tersebar di seluruh dunia atau seluruh Indonesia ya. Mau tidak mau Anda harus bekerja hampir 24 jam tanpa henti. Anda sedang liburan hari Minggu, cuti bahkan, bekerja dengan pergi dengan keluarga Anda, sedang berlibur, tiba-tiba Anda ditelepon untuk datang ke satu pertemuan atau menemui seseorang, atau kemudian dari jauh Anda harus menyelesaikan permasalahan pelik yang menyita konsentrasi, menyita
emosi Anda, itu bisa saja terjadi. Jadi kenapa pekerjaan ini disebut sebagai pekerjaan yang tinggi resikonya, ya karena long hour, nggak ada batas dalam pekerjaan Anda. Kemudian yang berikutnya, ya memang dalam keadaan ekonomi dunia yang seperti saat ini, yang turbulensinya, dinamikanya tinggi sekali, Anda kadang-kadang nggak melakukan kesalahan pun, technically Anda nggak melakukan kesalahan, secara teknis Anda benar-benar saja. Yang Anda lakukan semua sesuai prosedur, tapi karena kemudian permasalahan ekonomi yang di luar kendali Anda, di luar sana, bisa saja kemudian menyebabkan kinerja Anda, performance Anda kacau, hancur. Besok Anda dipecat, padahal bukan salah Anda, gitu. Atau Anda diberi peringatan keras, atau bahkan diturunkan jabatannya dan sebagainya. Jadi risikonya tinggi, karena tidak hanya dari Anda saja faktor-faktor penentunya, tapi bisa juga dari luar, ya kan? Bahkan kalau misalnya Anda mungkin pernah dengar ada istilah office politics, ya. Office politics itu tinggi sekali di pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Anda bisa saja jatuh bukan karena kompetensi Anda, bukan karena kinerja Anda, tapi Anda bisa jatuh karena office politics, ya, politik kantor istilahnya, dijatuhkan dan sebagainya. Ya, ini risiko, bagian dari risiko. Kemudian balik juga ke tadi long hour, jadi sifat pekerjaan yang sangat tidak ada batas tadi, ya. Karena pekerjaannya itu tidak hanya terbatas pada pekerjaan mungkin di depan komputer, atau Anda mengerjakan paperwork tertentu atau rapat, tidak. Anda bisa berada di lapangan golf misalnya, Anda pergi makan malam, makan siang dengan kolega, bertemu dengan orang, semua adalah bagian dari pekerjaan Anda. Anda pergi ke lokasi-lokasi tertentu, ke Bali, seakan-akan Anda traveling leisure, ya, untuk bersenang-senang, tapi tidak. Anda punya tanggung jawab, karena ternyata itu adalah bagian dari tanggung jawab Anda sebagai pimpinan untuk melakukan networking atau membangun jaringan koneksi, membangun jalinan relasi Anda dengan klien-klien Anda. Jadi nggak ada batasnya. Pusing juga kan pekerjaan, nggak ada batasnya. Kemudian ya paling komplain mungkin dari istri, dari anak Anda. Ini bapaknya kok kerja nggak ada putus-putusnya, lagi nonton TV, telepon terus, nonton TV, ngelihat tabletnya terus, ngelihat komputernya terus, ngelihat laptopnya terus, ngelihat perkembangan pekerjaan. Jadi hampir nggak ada waktu di mana Anda bebas dari pekerjaan. Nah, ini resikonya tinggi, bikin stres. Karena pekerjaan yang baik adalah pekerjaan yang sebenarnya ada batasnya, hingga Anda bekerja dari jam sekian sampai jam sekian, titik, kemudian Anda masuk ke kehidupan pribadi Anda, tidak diganggu sama sekali oleh pekerjaan. Ini akan bisa mereduksi faktor-faktor penyebab stres. Kalau tidak ada batasnya, pusing. Nah, pekerjaan yang nomor satu di corporate executive adalah problemnya tidak ada batas jelas antara waktu bekerja untuk kantor, untuk perusahaan, dan waktu untuk pribadi atau keluarga. Oke. Kemudian yang berikutnya juga, pekerjaan ini menuntut Anda kadang-kadang harus banyak traveling, banyak melakukan perjalanan, mau nggak mau, dan tanpa adanya rencana kadang-kadang. Oh, minggu depan mau berangkat, atau tidak bisa. Kadang-kadang hari ini berangkat, atau detik ini Anda harus langsung berangkat ke bandara, tidak ada waktu, ya mau tidak mau. Traveling tinggi, akibatnya juga pasti meninggalkan keluarga. Oke. Mungkin itu yang pertama, jadi corporate executives. Kemudian yang nomor dua ini agak sedikit aneh juga, tapi menurut saya jelas benar. Disebut sebagai deployed military personnel atau personel militer. Jadi anggota militer ini, ya, anggota pasukan militer yang ditempatkan di daerah-daerah konflik. Nah, ini perlu diketahui, kalau cuma jadi tentara di barak di tengah kota mungkin nggak masalah, ya, santai, bahkan sangat santai, tidak ada stresnya, bisa cari tambahan pekerjaan, kemudian juga obyekan-obyekan, ya, bisa kemudian berkumpul dengan keluarga setiap saat, ngantar anak sekolah dan sebagainya, masih bisa kalau di barak di tengah kota atau di barak di tempat yang aman. Tapi kalau Anda ditempatkan di tempat konflik, dikirim ke konflik seperti misalnya UN Peacekeeper, ya, pasukan penjaga perdamaian PBB, ya, Anda harus meninggalkan pekerjaan. Anda bekerja di daerah danger zone. Setiap saat Anda bisa dibidik oleh sniper, kan, mati. Seperti pasukan Amerika yang di Afghanistan, di Irak, yang sangat dibenci di sana, ya, bayangkan Anda.
24 jam hidup Anda tidak aman, dan itu pasti mempengaruhi mental Anda, membuat Anda sangat tidak aman, sangat tidak nyaman, dan selalu merasa bahwa bahaya ada di mana-mana. Kemudian tentu saja juga bayarannya, gajinya biasanya sangat rendah. Jadi kalau misalnya Anda di level rendah ya, militer, tapi ranking rendah, cuman pasukan di level bawah, Anda harus setiap saat latihan fisik ya kan, latihan mental yang harus Anda jaga terus setiap saat. Kemana-mana harus bawa ransel berat sekali, kemana-mana harus Anda bawa senjata Anda, karena Anda tidak bisa lepas dari itu semua. Kemana-mana Anda harus pakai pakaian anti peluru misalnya. Kalau di level yang lebih tinggi, ya Anda, keputusan-keputusan yang Anda lakukan itu sangat berpengaruh. Berpengaruh tidak hanya ke pasukan anak buah Anda saja, tapi kadang-kadang berpengaruh terhadap hubungan baik antara satu negara dengan negara lain. Jadi stresnya luar biasa tinggi. Jadi jenderal di tempat konflik seperti itu, Anda pimpinan pasukannya, komandan pasukan, Anda punya resiko yang luar biasa tinggi. Tidak hanya ke diri Anda, tapi juga ke konflik antar negara. Jadi luar biasa nih susahnya. Dan Indonesia banyak ini yang di pasukan dari TNI kita ya, dan kepolisian juga mungkin yang dikirim keluar untuk bekerja di daerah-daerah konflik seperti ini. Pasti stresnya tinggi ya. Oke, itu yang nomor 2. Kemudian yang berikutnya nomor 3. Nah, ini yang menarik. Nomor 3 ternyata adalah guru. Tapi di sini dikasih tambahan. Jadi guru yang bekerja di sekolah-sekolah yang berada di tengah kota. Jadi inner city high school teachers. Jadi mungkin ini bayangannya, Anda bayangkan kalau Anda menjadi guru di sekolah menengah atas di Bronx ya, di New York misalnya, di negara-negara yang di tempat-tempat yang kriminalitasnya tinggi, kemudian kemampuan finansial masyarakatnya rendah ya. Sehingga ya mohon maaf ya, anak-anak yang diajar adalah anak-anak yang dablek secara ekonomi bermasalah, secara mental juga mungkin bermasalah ya, di daerah dengan tingkat perceraian tinggi misalnya, kemudian tingkat pembunuhan tinggi. Wah, takut juga seperti ini kan. Jadi kalau Anda bekerja di tempat-tempat yang seperti ini sebagai guru, wah, ini nightmare ya, mimpi buruk terus terang saja. Dan Anda akan berhadapan dengan banyak masalah. Dan ini adalah satu pekerjaan yang ya kebayang lah ya, Anda jadi guru mungkin ya, kalau Anda mungkin pernah berpengalaman sebagai siswa di satu sekolah ya, anak-anak usia segitu ya, high school, ini saya ngomongnya high school di sini, high school teachers, SMA, itu adalah anak-anak bermasalah ya, secara mental masih sangat labil dan menimbulkan masalah. Apalagi kalau anak-anak yang berasal dari kultur atau dari lingkungan yang memang sudah tidak baik ya. Nah, kemudian di sini dituliskan juga oleh Damis bahwa pekerjaan guru itu jangan dikira gampang. Pekerjaan guru itu pekerjaan yang sulit ya. Jangan dikira kemudian masuk pagi, pulang jam 3, jam 2, jam 4 sudah pulang, sementara pekerjaan lain pulangnya masih lama, ya udah pulang. Kalau siswanya libur dia juga ikut libur. Jangan dikira semudah itu. Nah, pekerjaan ini juga melibatkan persiapan mengajar. Itu nggak gampang. Anda harus siapkan, kemudian Anda baik materi di pikiran Anda harus siap mental, siap juga secara materi, kemudian juga bahan-bahan atau materi-materi pendukung pengajaran harus Anda siapkan. Kemudian menilai, memberikan ujian, menilai, tes, dinilai, itu juga nggak gampang, stres juga, karena banyak kan siswanya. Kemudian juga Anda harus buat raport di akhir semester, itu gak gampang ya. Jadi banyak pekerjaannya. Kemudian juga ada istilahnya school politics. Nah, ini juga disebut di damis.com. Jadi permasalahan ini tidak hanya di Indonesia ya. Guru itu banyak tekanannya. Ngasih nilai kadang-kadang tidak bisa objektif. Terpaksa harus menuruti kehendak-kehendak tertentu, baik mungkin pimpinan manajemen sekolah, atau mungkin juga tekanan dari orang tua, atau juga mungkin tekanan dari pemerintah ya, siapa yang tak tahu, mungkin Anda lebih tahu lah ya. Jadi sebagai guru tuh tidak gampang, beban mental, karena Anda juga ditekan kanan kiri kan gitu. Dan kemudian terakhir disebut juga di damis.com bahwa additional stressernya adalah orang tua. Jadi kita tidak hanya berhadapan dengan siswa, tapi juga dengan orang tua yang tambah lama tambah kritis, komplainnya tambah banyak. Dan kemudian juga orang-orang stres juga kan mereka gitu loh. Jadi kerja di sekolah berhadapan dengan siswa-siswa yang stres,
kemudian juga di satu sisi yang lain Anda berhadapan dengan orang tua yang juga penuh tekanan ya, yang stres juga, yang akan memberi Anda tekanan luar biasa besar. Jadi ini pekerjaan yang gak gampang. Inner city high school teachers. Jadi kalau mau jadi guru, mungkin di guru yang tidak high school ya, di SMP, SD mungkin lebih gampang mungkin ya kalau lihat ini, dibanding dengan sekolah menengah atas, atau mungkin kalau di kita SMK dan SMA, terutama di daerah-daerah kota besar. Oke. Demikian, kita lanjutkan nanti di ranking keempat dan selanjutnya di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.